Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandis Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan cara menginstal Windows di VirtualBox. Pertama-tama, teman download dulu aplikasi VirtualBox-nya. Kemudian, unduh file ISO Windows. Simpan file ISO tersebut di komputer Anda. Ketika sudah di-download, teman-teman masuk ke aplikasi VirtualBox, lalu klik New. Di sini teman-teman bebas memilih nama, mungkin contoh Windows 2019. Untuk ISO-nya silakan klik order, lalu masukkan ISO yang sudah teman-teman download. Open. Untuk editionnya, teman-teman bisa memilih Windows Server 2019 Standard Evaluation Desktop Experience. Lalu next. Untuk hostname-nya, teman-teman bebas mengganti namanya sampai checklist hijau. Contohnya seperti ini. Lalu klik next. Untuk hardware-nya, teman-teman di base memorinya di 4 GB. Lalu untuk prosesornya di 2. Lalu tekan next. Untuk virtual hard disk-nya, teman-teman bisa menggunakan 50 GB. Next. Nah, ini untuk tampilannya. Lalu finish. Di sini sudah menginstal Windows di VirtualBox. Silakan ditunggu. Ditunggu. Nah, ini adalah tampilan untuk menginstal Windows di VirtualBox. Jadi teman-teman menunggu sampai semuanya terchecklist. Ini melakukan restarting.
Ini adalah tampilan ketika Windows sudah terpasang di VirtualBox. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Fadilah. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami tentang konfigurasi DNS server menggunakan sistem operasi Windows Server. Untuk langkah-langkahnya adalah, untuk yang pertama adalah klik kanan pada internet, lalu open network dan internet setting. Lalu pilih change adapter option. Selanjutnya klik kanan pada Ethernet, lalu properties. Pilih yang IPv4. Nah, di sini kita harus memasukkan IP address. Nah, untuk pengisian IP address kita bebas mau pakai IP address kelas A, B atau C. Di sini saya menggunakan IP address kelas C, yaitu 192.168.101 dan subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi server manager. Klik add roles and feature before you begin. Next. Lalu untuk installation type-nya pilih yang role based. Selanjutnya server selection, select a server from the server pool. Lalu next. Di server roles kita pilih yang DNS server. Checklist, add feature, lalu next. Untuk featuresnya .NET Framework 4.7, lalu next, lalu install. Kita tunggu proses instalasi DNS servernya. Setelah instalasi DNS server tools-nya selesai, kita akan membuat forward lookup zone dan reverse lookup zone. Untuk caranya adalah close terlebih dahulu, lalu masuk ke menu tools di pojok kanan atas. Lalu pilih yang DNS server, double klik pada sampel, lalu klik kanan pada forward lookup zone, lalu pilih new zone, klik next. Zona type-nya primary zone. Lalu untuk zona name-nya kita bebas mengisi apapun, akan tetapi untuk akhir dari name-nya kita harus menambahkan domain seperti .com atau .id. Di sini saya akan menggunakan .com. Selanjutnya next. Zona filenya next. Lalu untuk dynamic update-nya pilih yang do not allow dynamic update. Next. Lalu finish. Setelah mengkonfigurasi forward lookup zone, kita akan membuat
yang reverse lookup zone. Klik kanan pada reverse lookup zone, lalu pilih new zone. Next, untuk zona type-nya pilih yang primary zone, lalu next. Di bagian sini pilih yang IPv4, lalu next. Untuk network ID kita akan mengisi IP address statik kita yang sudah kita buat tadi. Akan tetapi untuk pengisian IP-nya harus secara terbalik. Jadi di sini 100.168.192. Jadi pengisian network ID-nya itu IP-nya secara terbalik. Lalu next. Di sini next. Dynamic update pilih yang do not allow. Next, lalu finish. Setelah itu kita akan membuat host baru dengan cara klik forward lookup zone, lalu klik kanan pada ayambalado.com, lalu klik new host. Di sini kita akan mengisi www, lalu untuk IP address-nya kita masukkan IP address yang sudah kita buat tadi. Setelah itu klik add host, lalu OK. Untuk mengecek apakah host ini sudah berjalan, kita harus menggunakan command prompt untuk mengeceknya. Jadi klik button Windows lalu cari command prompt. Di sini ketikkan ping www.ayambalado.com. Di sini muncul reply from IP address dan time MS-nya. Berarti di sini menunjukkan host kita sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan membuat new alias atau CNAME. Klik kanan pada ayambalado.com lalu pilih new alias. Di sini kita akan mengisikan web server. Untuk fully qualified gak usah diganti. Lalu untuk fully qualified domain name ini kita klik browse, lalu klik pada sampel, klik forward, klik ayambalado, lalu www. Klik OK. Setelah itu kita harus mengecek apakah web server dengan type alias ini sudah berjalan dengan baik. Kita perlu menggunakan command prompt lagi untuk mengeceknya. Buka command prompt lalu ketikkan ping web server lalu ayambalado.com. Apabila muncul reply from IP kita lalu time ms, berarti pembuatan new alias kita sudah selesai. Selanjutnya adalah membuat new mail exchanger. Klik kanan pada ayambalado.com lalu klik new mail exchanger. Di host all child domain kita akan mengisi mail. Lalu untuk fully qualified domain name klik browser lalu sampel forward lookup ayambalado lalu www. Di depan www-nya ini akan diganti dengan mail. Lalu OK. Untuk mengecek apakah mail exchanger ini sudah berhasil atau belum, kita perlu mengeceknya dengan menggunakan command prompt. Masuk ke command prompt, lalu ketikkan ns lookup
lalu strip type sama dengan ms, lalu ayambalado.com. Untuk outputnya kita akan melihat server localhost, address, lalu primary name, responsible, dan lain-lain. Dan ini menunjukkan bahwa pembuatan mail exchanger sudah berhasil semuanya. Lalu bagaimana kita akan membuat domain name ini, domain ayambalado.com, digunakan di server Apache atau di aplikasi XAMPP. Untuk langkah-langkahnya adalah kita memerlukan aplikasi XAMPP dan Notepad. Jadi langkah pertama adalah klik folder, lalu masuk ke disk C, selanjutnya masuk ke Windows, lalu pilih sistem 32. Selanjutnya cari driver, lalu masuk ke etc, pilih host, buka di Notepad. Nah, di sini kita akan mengisi IP server dari XAMPP, lalu untuk domainnya kita masukkan di sini. Jadi untuk IP XAMPP-nya yaitu 127.0.0.1, dan untuk domainnya kita tadi ayambalado.com. Lalu save. Open with Notepad, kita isi, lalu klik save. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi XAMPP Apache. Sebelumnya kita harus mendownload aplikasi XAMPP. Apabila kalian belum mendownload aplikasi XAMPP, di sini klik download XAMPP, cari download XAMPP di web server, lalu muncul di apache.org. Setelah terdownload, buka dan install XAMPP Windows. Untuk tampilan XAMPP seperti ini. Ada menu Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Untuk konfigurasi pada Apache XAMPP kita memerlukan membuka XAMPP di folder.
klik exam, lalu pilih Apache, lalu conf. Setelah itu pilih yang ekstra, cari yang httpd phostconf. Di sini kita harus mengizinkan dulu user agar dapat mengedit file httpd phost. Caranya adalah klik kanan pada phost, lalu security, terus edit, pilih yang user, allow, lalu apply, lalu oke. Klik kanan pada httpd phost, open with, masuk dengan notepad. Di sini kita akan membuat virtual host. Masukkan konfigurasi seperti ini. Virtual host. Lalu untuk dokumen root kita akan mengarahkan ke folder exam. Foldernya yaitu berada di folder C, lalu exam, lalu htdocs. Lalu di sini memasukkan folder project kita. Jadi website kita akan dimasukkan ke htdoc dan ini foldernya. Kelompok 2. Lalu server name. Di sini masukkan domain kita yang sudah dibuat tadi. Di sini ayambalado.com. Lalu pilih direktori, masukkan folder exam kita, exam, htdoc, lalu folder project kita. Allow, override, all, lalu require, all granted, lalu direktori virtual host. Setelah itu klik save. Selanjutnya kita akan merestart Apache. Klik start pada Apache, lalu stop, lalu nyalakan kembali. Nah, selanjutnya kita akan membuat folder project kita di htdoc exam. Pilih exam di folder C, lalu masuk ke htdoc. Di sini kita buat new folder kelompok 2. Lalu open. Di sini klik teks dokumen. Dengan masukkan index. Lalu untuk type-nya kita ganti
terlebih dahulu menjadi HTML. Lalu kita memasukkan script HTML di dalam index.html. Selanjutnya kita bisa membuka domain kita. Kita masuk ke browser. Pastikan Apache-nya berjalan. Di sini masukkan http:///nya 2 kali, lalu ayambalado.com. Di sini muncul script kelompok kita. Cukup sekian dari tutorial konfigurasi DNS server menggunakan sistem operasi Windows. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.